Sudah bisa terlihat Mbak Hasna? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat, Bapak. Sih. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anwar dan Unimuko sudah mengundang saya untuk berbicara pagi ini dan sharing kepada adik-adik semester 6 ya. Semester 6 Farmasi Unimuko. Terima kasih, saya temannya Pak Anwar saat S2 di UAD. Kebetulan sekarang praktisi dan struktural di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Saya masih aktif untuk menjalankan praktek farmasi klinis meskipun saya ada di struktural. Saya juga dosen di beberapa universitas seperti Universitas Islam Indonesia dan juga Stikes Muhammadiyah Wonosobo. Alhamdulillah diberi kesempatan hari ini. Waktu saya sudah cukup terkuras banyak ya, 30 menit ini, sehingga saya tinggal punya waktu efektif 1 jam untuk memberi penjelasan. Sisanya mungkin nanti dengan tanya jawab. Oke, topik pembahasan nanti akan saya mulai dengan definisi diabetes mellitus, patofisiologi, klasifikasi, penegakan diagnosis, terapi diabetes mellitus, dan studi kasus. Jadi studi kasusnya nanti tipis-tipis saja karena waktu kita terbatas. Seperti yang disampaikan Pak Anwar tadi, jadi diabetes mellitus itu merupakan salah satu penyakit katastropik ya. Penyakit katastropik itu adalah penyakit yang jumlahnya sangat banyak dan memakan anggaran pengobatan yang sangat besar. Sehingga kemarin Kementerian Kesehatan itu membuat 10 penyakit katastropik prioritas yang harus ditangani rumah sakit. Salah satunya diabetes mellitus ini. Jadi DM itu merupakan penyakit katastropik yang pengobatannya panjang karena ini penyakit kronis sehingga pasien itu terus-menerus menggunakan obat ya sampai mungkin meninggal dunia gitu. Sehingga anggaran biaya belanjanya obat ya itu sangat besar sehingga dimasukkan 10 penyakit prioritas katastropik yang harus apa namanya mendapat prioritas oleh rumah sakit. Ya referensinya ini yang saya usulkan kepada teman-teman silahkan buka kodak gimbal. Biasanya kalau mahasiswa S1 farmasi kebanyakan melihatnya itu anu ya di biro ya biasanya. Nah itu saya usulkan buku-buku lain silahkan dibuka kodak gimbal sangat bagus sekali. Kodak gimbal Goodman and Gilman silahkan dibuka. Kemudian Michael Ginil ini yang terkait dengan apa at a glance gitu per Kenny ya. Kalau untuk apa namanya rekomendasi dari asosiasi ya silahkan menggunakan per Kenny atau ada atau American Diabetic Association. Oke. Jadi diabetes mellitus itu sebenarnya sebuah kelompok penyakit yang kaitannya dengan sindrom metabolik ya. Kaitannya dengan metabolik, karakteristiknya gula darah tinggi atau mengalami hyperglikemia yang terjadi karena kelainan karena penyebabnya bisa sel beta pankreasnya itu memang sudah loyo ibaratnya ya sehingga sekresi insulinnya itu menjadi berkurang atau tidak optimal atau bisa jadi karena penyebab kedua yaitu adanya resistensi dari insulin atau bisa juga keduanya beta pankreasnya lemah dalam mensekresikan insulin dan juga apa namanya terjadi resistensi insulin atau terjadi penurunan sensitivitas dari reseptor insulinnya. Kita tahu bahwa insulin itu kan storage hormon artinya hormon penyimpanan. Menyimpan apa dia? Menyimpan glukosa. Simpan kemana? Disimpan ke dalam sel. Kenapa disimpan ke dalam sel? Agar glukosa bisa dirubah menjadi energi dan kita gunakan untuk activity harian. Sehingga dia disebut dengan storage hormone atau hormon penyimpanan. Jika pola hidupnya itu dia suka mengkonsumsi glukos dalam jumlah yang besar ya di usia muda ya atau mungkin setengah tua masih banyak mengkonsumsi glukos ya entah dia sumbernya dari karbohidrat atau glukos dari gula atau dari sumber-sumber glukos yang lain, maka kerja dari storage hormone ini akan berat karena ibarat orang yang berfungsi untuk menyimpan dan mendistribusikan sebuah barang ya, si storage hormone insulin ini juga berfungsi menyimpan dan mendistribusikan glukosa sehingga ketika di push ya dalam waktu yang panjang ya, pola makannya tidak sehat, banyak mengandung glukos dan seterusnya maka nanti ketika usia kita tua ya atau sudah masuk kondisi degeneratif maka apa namanya kemampuan sel beta pankreasnya sudah menurun atau sensitivitas dari reseptor insulinnya sudah turun sehingga terkena diabetes. Ini yang menyebabkan masalah ya, masalah
penyakit diabetes sangat banyak sekali dan sekarang konsentrasi pemerintah baru mengobati, bukan mencegah. Sebetulnya diabetes ini harus dilakukan dengan cara mencegah, termasuk tadi pola hidup dan pola makan ya. Karena kalau hanya mengobati, impact pada biaya nanti yang ditimbulkan terhadap terapi dari penyakit ini sangat besar sekali. Dan yang namanya DM ini juga disebut sebagai mother of disease. Disebut dengan mother of disease. Jadi DM itu mother of disease, artinya ibu dari segala penyakit. Jadi kalau orang sudah kena DM maka akan muncul penyakit-penyakit komplikasi lanjutannya. Kenapa? Karena ketika gula itu sudah tinggi di dalam darah, berarti kan viskositas atau kekentalan darahnya meningkat ya. Karena kadar gula itu kan tinggi di dalam darah. Viskositinya meningkat. Ketika viskositinya meningkat, maka akan banyak muncul masalah-masalah. Pertama adalah kardiovaskuler. Jantung jadi berat memompa. Kalian bisa membayangkan kalau darah itu viskositasnya normal, encer, keencerannya normal, jantung kan memompanya normal, tidak berat. Tapi kalau dia udah gula darahnya tinggi, maka jantung akan memompa dengan berat karena viskositas darah meningkat, berarti kekentalannya meningkat, berarti ada effort lebih dari jantung untuk memompa darah, mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Akibatnya nanti jantung bisa kena, kemudian ginjal juga bisa kena. Kenapa? Karena filtrasi menjadi berat ya. Ginjal bisa kena, kemudian jantung juga tadi sudah bisa kena, otak juga bisa kena karena suplai aliran darah menuju ke otak menjadi lambat karena dia kental, sehingga suplai oksigen, suplai nutrisi ke otak bisa kena. Jadi penyakit DM itu jarang sekali tunggal hanya DM saja, tapi biasanya ada temannya yang lain atau yaitu penyakit jantung, ginjal bisa kena CKD, bisa juga kena ke arah stroke ya, stroke ischemic maupun stroke hemorrhagic. Sehingga si DM ini disebut sebagai mother of disease atau ibu dari segala penyakit. Nah, DM ada beberapa jenis, teman-teman saya rasa sudah mendapat di perkuliahan. Ada tipe 1 karena memang sel beta pankreasnya bermasalah dan sekresi insulinnya bermasalah. Tipe 2 karena kebanyakan terjadi resistensi insulin atau sensitivitas insulinnya sudah melemah. Ada juga DM gestasional dan seterusnya. Nah, DM ketika terjadi ini tidak hanya melibatkan organ pankreas saja, tapi ibaratnya nanti saya akan menjelaskan dia seperti lingkaran setan ya, lingkaran setan yang terjadi ketika pankreas itu sudah lemah dan glukosa ini sudah tinggi di dalam darah karena insulin tidak bisa disekresikan dengan optimal, itu akan melibatkan banyak organ-organ di dalam tubuh yang akan mengkompensasi hal ini ya, seperti sel lemak ya. Apa kaitannya dengan sel lemak? Nanti saya akan jelaskan ya, terutama terkait dengan proses lipolisis, sel otot, ya sel hepar, sel otak, sel-sel di usus, ya sel-sel di ginjal, kemudian terkait dengan alfa pankreas ya dan juga lambung, sistem imun semuanya terpengaruh ketika kadar insulin itu rendah di dalam darah. Nah, apa kaitannya? Saya akan menjelaskan. Pertama, beta pankreas. Kita tahu bahwa beta pankreas itu adalah apa namanya tempat untuk sekresinya siapa? Sekresinya dari apa namanya insulin. Jadi beta pankreas inilah bagaimana insulin bisa disekresikan oleh beta pankreas. Nanti saya akan menjelaskan secara farmakologi molekulernya ya. Jadi ketika insulin rendah ya, insulin itu bisa rendah kenapa? Karena penurunan sekresi insulin melalui penurunan kerja sel beta pankreasnya. Beta pankreasnya menurun kerjanya ya, maka sekresi insulinnya menjadi tidak optimal. Kalau sekresi insulinnya menjadi tidak optimal, gula di dalam darah tidak ada yang menyimpan. Tadi kan insulin fungsinya sebagai storage hormone, tidak ada yang menyimpan ya, maka kadar gula di dalam darah akan tinggi. Nah, celakanya gula di dalam darah yang tinggi itu ya, tidak bisa dimasukkan ke dalam sel. Ya, harusnya kan ketika insulin kita normal nih, insulinnya normal, kadar gula yang tinggi di dalam darah kan bisa dimasukkan ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Kalau gula di dalam darah itu banyak dimasukkan ke dalam sel, berarti kadar gula di dalam darahnya akan kembali normal lagi. Sayangnya ketika insulin atau storage hormonnya bermasalah, maka gula yang tinggi di dalam darah tidak bisa disimpan di dalam sel. Ketika dia tidak bisa disimpan di dalam sel, maka kadarnya akan tinggi di dalam darah. Tapi tidak bisa masuk ke dalam sel.
Kalau gula tidak bisa masuk ke dalam sel, berarti sel tidak dapat makanan ibarat. Sel tidak dapat makanan dan sel tetap dalam kondisi lapar gitu ya. Ibaratnya karena tidak dapat makanan dari glukosa yang ada di dalam darah karena glukosanya gagal didistribusikan oleh insulin karena insulinnya rendah atau ada penurunan sensitivitas. Maka si otak ini akan menganggap bahwa sel ini kekurangan glukosa padahal tidak. Bukan glukosanya yang kurang karena glukosanya sebetulnya tinggi. Yang bermasalah adalah storage hormonnya yang rendah dan tidak bisa membawa glukosa di dalam darah itu menuju ke sel. Tapi otak menganggap bahwa selnya ini kekurangan gula loh, gitu ya. Karena apa? Karena lemes, karena lapar, gitu ya. Padahal gulanya tinggi di dalam darah, hanya saja tidak bisa didistribusikan karena memang insulinnya rendah. Sehingga otak juga akan merangsang sel alfa pankreas. Sel alfa pankreas untuk mensekresikan glukagon. Glukagon kita tahu fungsinya merubah glikogen menjadi glukosa di hati. Sehingga glukagon ini akan disekresikan oleh tubuh. Nah, kalau glukagonnya tinggi, maka glikogen yang dirubah menjadi glukosa menjadi sangat banyak, maka gula di dalam darahnya tinggi lagi. Jadi tadinya sudah tinggi, ya. Kenapa bisa tinggi? Karena insulinnya rendah sehingga tidak bisa dibawa ke dalam sel menjadi energi. Nah, otak salah paham menganggap bahwa sel-sel kita lapar karena kekurangan gula, padahal gulanya tinggi tadi. Sehingga otak memerintahkan alfa pankreas untuk mensekresikan glukagon. Kalau glukagonnya banyak, berarti glikogen yang dirubah menjadi glukosa tinggi. Gulanya tambah naik lagi. Maka orang DM itu susah untuk turun gulanya karena masuk ke dalam lingkaran setan ini. Nah, ketika glukagon sudah memecah glikogen menjadi glukosa, kadar gula darahnya tinggi, gitu, tetap saja gula tidak bisa dimasukkan ke dalam sel kan, karena memang yang masalah bukan gulanya yang rendah, tapi memang karena storage hormonnya bermasalah. Otak ini juga masih lapar terus kan, karena tidak dapat asupan glukosa. Nah, tidak ada energi. Maka si otak memerintahkan untuk sel lemak di dalam tubuh kita dipecah. Sel-sel adiposa dipecah ya. Itu dikenal dengan lipolisis. Pemecahan lipid ya atau jaringan adiposa lemak di dalam tubuh kita dalam proses lipolisis dipecah jaringan lemaknya untuk menghasilkan FFA. FFA ini namanya free fatty acid. Kenapa dibentuk FFA? Supaya FFA ini bisa dirubah menjadi energi oleh tubuh dengan proses bernama gluconeogenesis. Nah, sayangnya ketika FFA ini banyak diproduksi atau FFA ini kan berasal dari sel jaringan adiposa lemak tadi yang dipecah ya menjadi FFA. FFA digunakan untuk membentuk energi. Kenapa harus menggunakan energi dari lemak? Karena si sel-sel tubuh kita pada pasien DM itu sudah tidak dapat asupan energi dari gula. Karena gulanya kan ngendon di pembuluh darah sehingga gula darahnya tinggi. Kenapa? Karena tidak bisa disimpan oleh insulin. Kenapa? Karena insulinnya bermasalah. Nah, sehingga dia harus menggunakan sumber energi lain dari lemak. Terjadilah proses lipolisis tadi, sehingga sel adiposanya dipecah menjadi FFA atau free fatty acid. Nah, ketika sudah menjadi free fatty acid itu dirubah menjadi energi dengan proses gluconeogenesis. Tapi proses itu, proses pembongkaran lemak itu menghasilkan produk sampingan bernama keton. Nah, keton yang banyak itu akan membawa petaka berujung pada komplikasi bernama KAD atau ketoasidosis diabetik. Jadi ketoasidosis diabetik itu merupakan komplikasi karena terlalu banyak keton sehingga pH darah pasien itu menjadi asam ya. Kenapa keton bisa banyak pada pasien DM ya karena otot sel-sel tubuhnya ini termasuk sel otot dan lain-lain ini kekurangan gula. Karena gula tidak bisa dimasukkan ke dalam sel gitu ya. Maka dia harus memerintahkan otak memecah lemak. Nah, lemak dipecah menjadi free fatty acid. Free fatty acid lah yang digunakan sebagai sumber tenaga, tapi free fatty acid yang banyak ini menghasilkan keton dan menghasilkan trigliserid. Sehingga pada pasien DM itu biasanya kalau ketonnya terlalu banyak dia mengalami kondisi komplikasi bernama KAD, ketoasidosis diabetik, dan juga terjadi peningkatan kadar trigliserid. Jadi kadar TG-nya juga meningkat. Jadi pasien DM itu rata-rata kalau dicek TG-nya tinggi TG-nya. Kenapa? Ya karena itu tadi proses lipolisis itu membuat produk sampingan keton dan juga kadar trigliserid yang tinggi. Sehingga masuk lagi ke lingkaran setan selanjutnya KAD dan juga trigliserid tinggi. Kemudian ketika DM terjadi, otot merasa tidak mendapat asupan energi
dari gula darah karena gulanya tidak bisa dimasukkan ke sel ya karena storage hormonnya bermasalah tadi, sehingga terjadi penurunan utilitas penggunaan glukosa dan adanya gangguan kerja insulin di miotransseluler. Kemudian kaitannya dengan hepar. Hepar tadi ya, hepar diperintah otak untuk memecah glukosa atau membentuk glukosa tadi melalui gluconeogenesis ya atau glikogenolisis juga. Nah, jadi hepar ini diperintah otak, wah ini tubuh kita sel-selnya kekurangan energi nih gitu kan karena gulanya rendah, asumsinya otak padahal bukan gulanya yang rendah, gula darahnya tinggi, hanya storage hormonnya bermasalah ya saya sampaikan tadi sehingga gula di dalam darah tidak bisa disimpan di dalam sel. Nah, diperintahkan ke hepar untuk membongkar cadangan glukosa atau membentuk glukosa dari bahan-bahan lain non karbohidrat. Terjadilah gluconeogenesis atau glikogenolisis di hepar. Kemudian otak ya, otak juga berperan tadi kan mengatur respon-respon tertentu ya, bahwasanya sel ini tidak dapat asupan gula sehingga selnya lapar. Makanya jangan kaget kalau pasien DM mengalami polifagia atau rasa lapar yang sangat tinggi sehingga dia makan lagi, makan lagi, makan lagi. Padahal gula darahnya sudah tinggi. Makan terus sehingga gula darahnya tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi ya, dan itu tadi masuk ke dalam lingkaran setan tadi. Kenapa dia bisa polifagi? Karena selnya kan tadi tidak mendapat asupan gula. Kenapa? Bukan karena gula darahnya rendah, tapi karena storage hormonnya bermasalah sehingga gula di dalam darah tidak bisa disimpan ke dalam sel. Sehingga dia lapar. Dia lapar, dia akan mengadu ke otak, otak akan menganggap bahwa kita kekurangan gula, maka harus ada respon lapar ya. Makan lagi, ayo makan, makan terus padahal gula tidak bisa dimasukkan ke dalam sel kan. Karena dia akan ngendon terus di pembuluh darah, di dalam aliran darah gitu sehingga orang diabetes itu dia merasa lapar terus padahal gula darahnya sudah tinggi, makan tambah tinggi lagi terus gitu ya. Nah, itu adalah kondisi yang terjadi. Otak akan menganggap bahwa gula darahnya kurang sehingga memunculkan respon lapar, dia juga bisa jadi menganggap insulinnya kurang. Insulinnya kurang. Padahal diabetes mellitus memang bisa terjadi karena insulinnya kurang, tapi juga bisa terjadi karena resisten kan. Sensitivitas insulinnya bermasalah, turun sehingga resisten insulin. Nah, dia akan menstimulus, ayo insulin keluar, 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 malah terjadi hiperinsulinemia. Hiperinsulin ini menyebabkan respon yang lapar ya. Dia menyebabkan respon lapar. Sehingga orang itu ingin makan, 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 makan terus, maka disebut polifagi. Dia juga akan pada pasien DM mengalami masalah pada kolon ya dan seterusnya. Kemudian usus halus. Nah, usus halus juga akan merespon ketika gula darahnya itu gula darahnya tinggi ya, tapi gulanya tidak bisa dimasukkan ke dalam sel. Usus halus akan merespon dengan mengaktifasi enzim alfa glukosidase termasuk GLP-1 dan DPP-4 ini yang bekerja dalam satu rangkaian ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Ginjal juga akan diperintahkan SGLT2 untuk mereabsorpsi gula. Jadi gini, di dalam ginjal itu ketika gula darah masuk ke ginjal kan ada salah satu molekul gula juga di dalam darah yang masuk ke ginjal. Ketika dia masuk ke ginjal di tubulus proksimal gula ini akan direabsorpsi, diambil kembali sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, ketika sel-sel tubuh orang-orang DM ini tidak dapat asupan gula, dia memerintahkan ke otak tadi menganggap bahwa kadar gulanya rendah, padahal kadar gulanya tinggi. Kenapa dia bisa menganggap kadar gulanya rendah? Karena selnya lapar. Nah, padahal laparnya sel tadi, sekali lagi, bukan disebabkan gula darahnya yang rendah, tapi gula darahnya tinggi, tapi tidak bisa dibawa oleh storage hormone ke sel tadi. Nah, sehingga otak akan memerintahkan glukosa yang ada di tubulus proksimal ginjal untuk direabsorpsi dalam jumlah yang banyak. Berarti akan terjadi perpindahan gula dari tubulus proksimal ke pembuluh darah. Sehingga gula darahnya tambah tinggi lagi. Ya, jadi bulat ya, tambah tinggi lagi. Lambung juga akan diperintahkan otak untuk mempercepat pengosongannya. Gitu. Nah, kenapa? Karena otak menganggap bahwa lemasnya tubuh pasien DM itu, sel-selnya lapar itu karena makannya kurang. Gitu kan tadi saya bilang ya. Anggapannya karena gulanya kurang, padahal gulanya sangat tinggi. Sehingga dia tadi memerintahkan lambung untuk mempercepat pengosongannya. Ayo dipercepat pengosongan lambungnya. Sehingga dia lapar terus. Ya. Produksi amilinnya menurun, percepatan pengosongan lambungnya menjadi tinggi.
gitu, sehingga dia lapar, respon lapar terus, maka disebut dengan polifagi tadi. Selain itu pada pasien DM juga ada masalah pada sistem imun ya, resistensi insulin menyebabkan peningkatan kebutuhan metabolisme, peningkatan stres endoplasma, inflasi sistemik, dan sitokinnya tinggi di sana, maka terjadi hiperglikemi juga. Jadi pasien DM itu kenapa rentan dulu waktu COVID-19 karena di dalam tubuhnya terjadi inflamasi sudah gitu. Kenapa? Karena sitokinnya tinggi, ya kan? Karena metabolismenya kacau, ya ada inflamasi sistemik, sitokinnya tinggi sehingga dia rentan. Maka orang diabetes disebut sebagai salah satu orang-orang yang imunokompromis atau mengalami permasalahan imunitas gitu karena memang terjadi peradangan di dalam tubuhnya, ada inflamasi sistemik karena sitokinnya sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi makanya disebut dengan sindrom metabolik ketika orang kena diabetes tuh metabolisme di dalam tubuhnya acak-acakan banget dan menyebabkan salah paham ya, otak salah paham, kemudian liver salah paham, tadi saya sudah jelaskan sel lemak, otot, hepar, usus halus dan seterusnya. Nah, begitulah problemnya ketika seseorang itu apa namanya menderita diabetes mellitus. Oke, saya masuk ke sini, mohon diperhatikan ya teman-teman. Ini agak terkait dengan farmakologi molekuler. Ini bisa enggak sih? Bisa pakai laser nggak? Nggak bisa. Oke, gini ya, diperhatikan kursornya ini aja. Ketika kita makan, ya, ini saya menjelaskan mekanisme orang normal ya, yang tidak diabetes dulu, kemudian bagaimana kondisi diabetes. Ketika orang normal makan nasi, ya, nasi itu kan polisakarida. Masuk ke dalam pencernaan kita, nasi yang polisakarida ini tidak bisa langsung diserap menjadi gula. Si polisakarida ini harus dipecah dulu menjadi polisakarida ini harus dipecah dulu menjadi monosakarida. Balik ke sini. Si polisakarida ini harus dipecah dulu menjadi monosakarida untuk bisa dibawa oleh ojeknya bernama glukos transporter 4 menuju pembuluh darah menjadi gula. Siapa yang merubah polisakarida menjadi monosakarida di dalam usus halus, yaitu enzim bernama alfa-glukosidase. Jadi alfa-glukosidase berperan merubah polisakarida, karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat yang lebih sederhana bernama monosakarida, sehingga monosakarida bisa dibawa ke dalam pembuluh darah oleh glukos transporter 4, dibawa ke dalam pembuluh darah menjadi glukosa. Ya, ya. Sehingga yang berperan pertama adalah enzim bernama alfa-glukosidase. Oke. Kemudian ketika gula di dalam darah itu tinggi, ya, karena tadi dia sudah makan, sudah dirubah menjadi gula darah sederhana, gula yang sederhana, kemudian diserap masuk ke dalam pembuluh darah. Gula yang tinggi di dalam pembuluh darah ini akan dibawa oleh glukos transporter 2 ke sel pankreas sebagai indikator kalau gula darah ini sedang tinggi loh. Dibawalah gula-gula ini masuk ke dalam pankreas dan dirubah menjadi ATP. Ya, dibawa ke pankreas dirubah menjadi ATP. Di dalam pankreas ada sebuah channel atau kanal yang bernama potassium sensitive ATP channel atau kanal potasium. Potasium itu K+ ini ya. Potassium sensitive ATP channel itu berarti kanal potasium atau kanal K+ yang sensitif terhadap adanya ATP. Oke. Jadi tadi ketika gula darah tinggi di dalam darah ya karena habis makan tadi ya, gula darahnya tinggi naik, gula di bawah ke dalam sel pankreas dirubah menjadi ATP. Ketika ATP tinggi ya di dalam pankreas, maka kanal K+ ya di dalam pankreas ini atau dikenal dengan potassium sensitive ATP channel, kanal K+-nya akan menutup ya, menutup kanal K+-nya. Ketika kanal K+ menutup, maka K+ ini terjebak di dalam sel pankreas, tidak bisa keluar ya, karena kanalnya ditutup. Kenapa kanalnya ditutup? Karena sensitif terhadap kehadiran ATP. K+ yang tinggi di dalam sel pankreas ini bermuatan positif ya. Ketika K+-nya tinggi di sel pankreas, maka terjadi peningkatan voltase. Kenapa voltasenya bisa meningkat? Karena muatan kaliumnya banyak. Kenapa muatan kaliumnya banyak? Karena tidak bisa keluar. Kenapa tidak bisa keluar? Karena kanalnya ditutup oleh
keberadaan ATP. Kanalnya ditutup oleh keberadaan ATP. Oke, sehingga tadi voltasenya meningkat. Voltase yang meningkat, ya, ini akan menyebabkan kanal kalsium membuka. Kanal kalsium membuka. Kenapa kanal kalsium bisa membuka? Karena kanal ini dikenal dengan calcium gated voltage channel atau kanal kalsium yang dipengaruhi oleh voltase. Tadi kan voltasenya tinggi ya di dalam sel pankreas. Kok bisa tinggi? Karena kaliumnya banyak terjebak di sini, toh, tidak bisa keluar. Voltase yang tinggi ini menyebabkan kanal Ca2+ atau kanal kalsium terbuka. Ketika kanal kalsium ini terbuka, maka kalsium dari ekstrasel masuk dan mendorong insulin untuk dilepaskan secara eksositosis. Insulinnya didorong untuk dilepaskan secara eksositosis ini. Jadi insulin bisa lepas itu ya karena proses ini tadi ya. Ca2+ masuk mendorong insulin lepas secara eksositosis. Insulin yang sudah lepas ini akan mengikat glukosa yang tinggi tadi di dalam darah. Setelah dia ikat glukosanya, dia akan mendekat ke sel. Nah, makanya dia disebut dengan storage hormone, saya tadi ngomong ya. Diikat, ya, didekatkan ke dalam sel. Setelah dekat dengan sel, dikenali oleh reseptor insulinnya. Ada insulin tuh di situ. Ketika dia sudah dikenali, maka glukosa akan bisa dimasukkan ke dalam sel melalui glukos transporter 4 namanya. Masuk ke dalam sel. Ketika dia sudah bisa masuk ke dalam sel, maka bisa dirubah menjadi energi untuk beraktivitas pada orang normal seperti itu. Sehingga meskipun kita makan ya nasi 1 piring 2 piring, gula darah akan naik sebentar saja pada orang normal. Ya, kenapa? Karena ini masih normal semua. Gula darah akan tinggi, akan dibawa oleh GLUT2 menjadi ATP, ya kan? Nah, kanal kaplesnya tertutup karena sensitif terhadap ATP, kaplesnya terjebak di dalam tidak bisa keluar, voltasenya meningkat, kanal Ca2+ terbuka, Ca2+ masuk, dorong insulin, lepas insulinnya ngikat gula yang tinggi tadi, dimasukkan ke dalam sel, dirubah jadi energi, sehingga gula darah normal lagi atau rendah lagi. Pada orang normal seperti itu. Sehingga ketika kita masih muda-muda ini, masih normal, makan itu ya 1-2 piring tidak masalah. Coba kalau pada pasien diabetes bermasalah. Ya. Kenapa tidak bermasalah? Karena semua fungsi dari sel-sel pankreasnya, sensitivitas reseptor insulinnya masih bagus ya, sehingga tidak terjadi penumpukan gula di dalam darah. Nah, bagaimana yang terjadi ketika pasiennya itu diabetes? Nah, ketika pasien diabetes, proses ini tetap berjalan. Polisakarida makan nasi, ya polisakarida dirubah jadi monosakarida oleh alfa glukosidase, ya kemudian monosakarida dimasukkan ke dalam pembuluh darah oleh glukos transporter, ya di dalam pembuluh darah dirubah menjadi ATP. Sampai sini masih normal. Masalahnya adalah kanal ini sudah tidak sensitif lagi terhadap ATP, ya. Potasium sensitif ATP channel ini harusnya kanal kaplus yang dia tadinya sensitif terhadap ATP, sehingga jika ada ATP maka ini tertutup harusnya, ya. Dia sudah tidak sensitif lagi terhadap adanya ATP, sehingga keberadaan ATP di sini kanal kaplusnya tidak nutup, sudah tidak sensitif lagi terhadap adanya ATP. Kalau kanal kaplusnya tidak nutup, kaplusnya keluar kan, bisa keluar. Kalau kaplusnya bisa keluar, voltasenya di dalam sel pankreas rendah. Kalau voltasenya rendah atau tidak ada voltase, kanal Ca2+ kan tidak bisa terbuka. Kalau Ca2+ tidak bisa terbuka, kalsium kan tidak bisa masuk. Kalau kalsium tidak bisa masuk, ya insulin kan tidak bisa didorong untuk lepas secara eksositosis. Kalau insulin tidak bisa didorong untuk lepas secara eksositosis, yang mau membawa gula siapa? Yang mau memindahkan gula ke sel siapa? Tidak ada. Maka gulanya akan tinggi, gitu. Gulanya nggak mau turun, dia makan tinggi gulanya. Ya. Karena proses ini bermasalah, error ya prosesnya, error ya. Karena sudah dipakai sekian puluh tahun, misalnya kena diabetes di umur 45 atau kena diabetes di umur 50 ya, berarti kan sistem di pankreasnya sudah error ini ya. Ya, maka disebut degeneratif. Masalah kedua, itu masalah pertama ya, karena kanal kaplusnya sudah tidak sensitif terhadap ATP, tidak mau nutup ini. Problem selanjutnya, insulin bisa dilepaskan sih, ya. Insulin bisa dilepaskan, tapi
reseptor insulinnya sudah tidak sensitif, sensitivitas reseptor insulinnya bermasalah. Kalau sensitivitas reseptor insulinnya bermasalah, meskipun ada insulin tidak bisa dikenali. Kalau tidak bisa dikenali, maka molekul gula di dalam darah ini tidak bisa disimpan ke dalam sel otomatis. Kalau tidak bisa disimpan ke dalam sel, ya tetap numpuk di dalam pembuluh darah. Kalau tetap numpuk di dalam pembuluh darah, ya gula darahnya tetap tinggi dong. Gitu ya. Gula darahnya akan tetap tinggi. Nah, itu dua masalah utama yang terjadi. Pertama, di pankreasnya sendiri, ya, di pankreasnya sendiri bermasalah. Ya, di pankreasnya sendiri bermasalah karena kanal kaplasnya sudah tidak sensitif terhadap APT. Yang kedua, sensitivitas reseptor insulinnya bermasalah, ya, sehingga gulanya tidak bisa diangkut ke dalam sel, tetap terjadi penumpukan gula darah. Gitu ya, itu yang terjadi pada pasien DM. Kemudian selanjutnya, selain terjadi di sel pankreas, proses untuk penormalan gula darah juga terjadi di usus halus. Nah, jadi ketika tadi gula darah meningkat atau gula darah itu tinggi ya, gula darah itu tinggi, di usus halus akan merangsang pelepasan inkretin namanya ya. Ketika inkretin tinggi, GLP-1 akan tinggi. Nah, GLP-1 ini fungsinya dua. GLP-1 fungsinya adalah meningkatkan sekresi insulin di beta pankreas, ya, membantu insulin lepas di sel beta pankreas. GLP-1 juga fungsinya adalah menurunkan glukagon. Kita tahu glukagon fungsinya merubah glikogen menjadi glukosa. Kalau glukagonnya rendah, berarti glikogen yang dirubah menjadi glukosa rendah juga ya. Glikogen yang dirubah menjadi glukosa rendah juga, maka gula darah akan turun. Nah, tadi di sini GLP-1 punya dua fungsi ya. Pertama, meningkatkan sekresi insulin beta pankreas. Kalau sekresi insulin ditingkatkan, kan berarti gula darah akan turun. Yang kedua, GLP-1 juga punya fungsi menurunkan glukagon di sel alfa pankreas. Kalau glukagonnya turun, kan berarti gula darah juga turun. Nah, sehingga fungsi GLP-1 ini sebetulnya menurunkan gula darah. Dengan dua mekanisme tadi, gula darah akan turun oleh GLP-1. Nah, itu ya fungsinya. Tapi sayangnya kerja GLP-1 ini diganggu oleh enzim bernama DPP-4. Nah, itu ceritanya seperti itu. Nah, pada pasien DM tadi terjadi dua hal permasalahan ya, permasalahan kompleks di sini. Oke, sehingga ketika pasien itu mengalami DM, ya, kanal kaplasnya ini tidak mau nutup, ya, sehingga tidak terjadi voltase di sini. Tidak ada voltase berarti kalsium tidak bisa masuk, kalsium tidak bisa melepaskan insulin, mendorong insulin lepas, sehingga gula darahnya tetap tinggi di sini kan. Nah, yang kedua, reseptor insulinnya bermasalah sehingga gula darah tidak bisa diangkut ke sel. Sel ini kan berarti tidak dapat glukosa, padahal glukosa sebagai sumber energi. Selnya nggak dapat glukosa, walaupun glukosa di sini tinggi, tapi kan gagal dibawa ke sel. Nah, akhirnya selnya lapar tadi, ya selnya lapar, ya. Setelah selnya lapar, dia akan memerintahkan otak. Otak, ya, lakukan beberapa hal. Pertama, sel lemaknya dipecah tadi saya sudah ngomong ya, menjadi lipolisis ya. Proses itu disebut dengan lipolisis sehingga free fatty acid-nya tinggi. Free fatty acid digunakan untuk membentuk energi disebut dengan gluconeogenesis, tapi menghasilkan produk sampingan berupa keton ya, produk sampingan berupa keton sehingga nanti menyebabkan KAD juga menyebabkan trigliserid yang tinggi. Itu. Tadi juga ketika otak ini merespon selnya lapar, dia juga akan memaksa lambung untuk cepat dikosongkan ya sehingga respon lapar itu terjadi terus-menerus dan seterusnya. Berdasarkan mekanisme ini, maka apoteker-apoteker yang pinter-pinter itu yang ada di luar negeri menciptakan obat-obat diabetes yang disebut dengan ADO atau antidiabetik oral dan juga obat-obat insulin ya, termasuk nanti insulin. Pertama yang diciptakan ya. Yang merubah polisakarida menjadi monosakarida tadi di usus halus adalah alfa glukosidase. Sehingga monosakarida bisa diserap masuk ke dalam pembuluh darah menjadi glukosa. Ya, sehingga obat pertama yang dibuat adalah alfa glukosidase inhibitor. Artinya adalah obat yang menginhibisi atau menghambat kerja dari alfa glukosidase. Jika alfa glukosidase dihambat, maka polisakarida tidak bisa berubah menjadi monosakarida. Kalau tidak bisa dirubah menjadi karbohidrat yang lebih sederhana monosakarida, maka tidak bisa
absorpsi atau diserap dan tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah sehingga gula darah akan turun. Nah, begitulah kerja dari alpha glucosidase inhibitor ya. Karena kerjanya lokal di usus halus, ya ini adalah terjadi di usus halus, maka biasanya memunculkan berbagai efek samping terkait dengan saluran pencernaan seperti flatulens, ya sering kentut, kembung, begah perutnya dan seterusnya, gitu ya. Dan juga dia memunculkan efek samping karena dia proses penyederhanaan karbohidrat dari polisakarida menjadi monosakarida, dia juga berisiko menyebabkan terjadinya malnutrisi ya, atau gangguan nutrisi gitu ya. Itu pertama alpha glucosidase inhibitor. Kedua adalah jenis obat-obat yang contohnya adalah sulfonylurea, ya, sulfonylurea atau nanti glinit mungkin sulfonylurea bekerja. Sulfonylurea apa contohnya? Seperti glipamid, glimepirid, ya, glipizid, glikazid dan seterusnya itu. Bekerja dengan cara ini. Tadi kan orang diabetes terjadi karena apa? Karena kanal kaliumnya sudah tidak sensitif terhadap adanya ATP kan. Menutup di sini sehingga kalau dia tidak nutup, voltasenya tidak meningkat karena kaliumnya bisa keluar, voltasenya tidak meningkat. Kalau voltasenya tidak meningkat, kanal kalsiumnya tidak bisa terbuka, kalsium tidak bisa masuk dan mendorong insulin lepas tadi. Intinya kanal kaliumnya sudah tidak tertutup kan dengan adanya ATP, sejak sensitif lagi terhadap adanya ATP. Sehingga diciptakanlah obat-obat sulfonylurea. Nah, sulfonylurea bekerja dengan cara memblok kanal K+ ini, ya diblok secara paksa, ya. Glibenclamid dan kawan-kawannya itu memblok secara paksa. Nah, kalau ini diblok, maka apa yang terjadi? Ya maka fungsi normalnya kan kembali ya. Ini diblok, kalau diblok kanal kaliumnya apa yang terjadi? Kaliumnya tidak bisa keluar, voltasenya akan meningkat. Kalau voltasenya meningkat, kanal kalsium terbuka. Kalau kanal kalsium terbuka, kalsiumnya bisa masuk, bisa mendorong pelepasan insulin. Insulin mengikat gula yang tinggi di dalam darah ini masuk ke dalam sel untuk diolah menjadi energi sehingga kadar gula darah turun kembali. Itu bagian kerja dari obat-obat golongan sulfonylurea. Selanjutnya ada juga obat-obat golongan biguanida ya seperti metformin dan juga golongan thiazolidin seperti pioglitazone, rotazone bekerja dengan meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Kita tahu tadi masalah lain selain tidak nutup sehingga insulin tidak bisa dikeluarkan adalah reseptor insulinnya sudah tidak sensitif sehingga sehingga insulin tidak dikenali dan tidak bisa membawa glukosa ke dalam sel. Ini diperbaiki oleh obat-obat tadi golongan biguanida seperti metformin dan juga golongan thiazolidindion seperti pioglitazone. Nah, sehingga kalau sensitivitas reseptor insulinnya kembali bagus, ya berarti insulin bisa dikenali dan bisa memindah gula darah yang tinggi ini masuk ke dalam sel sehingga kadar gula darahnya turun atau normal kembali. Obat selanjutnya apa? Obat selanjutnya yaitu agonis. Nah, kenapa GLP-1 ini harus diagonis? Agonis itu mendorong ya, memacu, mendukung dari GLP. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika gula dalam darah itu tinggi, maka small intestine atau usus halus akan memerintahkan inkretin supaya ditingkatkan dan GLP itu dipacu ya. P1 tadi berfungsi menurunkan kadar gula darah. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan sekresi insulin di sel beta pankreas dan menurunkan glukagon di alfa pankreas. Nah, sehingga apoteker-apoteker yang pinter-pinter itu, ahli-ahli obat itu menggunakan obat bernama GLP-1 agonis. Tujuannya adalah untuk mengagonis kerja dari GLP-1 ini. Kalau GLP-1 itu kerjanya diagonis, berarti penurunan gula darah akan semakin cepat, ya. Sekresi beta pankreasnya semakin bagus, glukagonnya semakin rendah kan sehingga gula darahnya cepat turun. Kenapa? Dibuat obat bernama GLP-1 agonis ya. Nah, selanjutnya kerja GLP-1 tadi diganggu oleh namanya DPP-4. Kalau DPP-4 ini aktif, kan GLP-1-nya diganggu. Kalau GLP-1-nya diganggu, gula darah tidak jadi turun dong, gitu ya. Gula darah tidak jadi turun karena GLP-1-nya diganggu. Berarti sekresi insulin di beta pankreasnya tidak jadi optimal, glukagonnya juga tidak jadi ditekan sehingga gula darah tidak jadi rendah. Karena siapa? Karena diganggu oleh DPP-4 ini. Sehingga diciptakanlah obat untuk menghambat kerja dari DPP-4. Obatnya disebut dengan DPP-4 inhibitor ya. Obatnya disebut dengan DPP-4 inhibitor ya, sitagliptin dan kawan-kawannya itu
DPP-4 inhibitor ya. Kenapa DPP-4 harus diinhibisi? Karena DPP-4 ini mengganggu kerja dari GLP-1. Kalau GLP-1 diganggu kerjanya, maka glukosa tidak jadi turun, ya. Sehingga harus diinhibisi. Jadi satu obat itu GLP-1 agonis untuk mengagonis kerja dari GLP-1, ada obat lain DPP-4 inhibitor untuk menghambat kerja dari DPP-4 supaya tidak mengganggu kerja dari GLP-1. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, obat-obat lainnya contohnya adalah SGLT2 tadi. Saya sudah menjelaskan SGLT2 itu kerjanya di ginjal ya, kerjanya di ginjal. Jadi ketika glukosa ya yang ada di dalam darah masuk ke ginjal, difiltrasi, kemudian lolos di tubulus proksimal, itu akan direabsorpsi. Ya, akan direabsorpsi kembali ke dalam pembuluh darah. Yang mereabsorpsi namanya SGLT. Nah, SGLT itu adalah sodium transporter ya. Ya, sodium glukosa transporter itu disebut dengan SGLT. Nah, SGLT itu ada dua jenis. SGLT1 sama SGLT2. SGLT1-nya bisa mengangkut 10% glukosa untuk kembali ke pembuluh darah. Nah, SGLT2 itu bisa mengangkut 90% glukosa yang ada di tubulus proksimal untuk direabsorpsi ke dalam pembuluh darah. Jadi kalau GLP1 itu SGLT1 hanya bisa mereabsorpsi 10% gula darah, SGLT2 bisa mereabsorpsi sampai 90% gula darah. Nah, gitu ya. Sehingga apoteker-apoteker yang pinter-pinter itu dalam membuat obat memilih mana yang harus saya inhibisi, ya mending saya menginhibisi SGLT2. Karena kalau kita inhibisi SGLT2 berarti si gula yang direabsorpsi SGLT2 kan jauh lebih besar 90%. Kalau SGLT2 ini diinhibisi, maka sebagian besar gula di tubulus proksimal tidak bisa direabsorpsi kembali ke pembuluh darah, sehingga gula darahnya tidak jadi tinggi kan, karena glukosa di tubulus proksimal tidak jadi direabsorpsi ke pembuluh darah. Maka diciptakanlah obat SGLT2 inhibitor. Nah, sehingga absorpsi glukosa di tubulus proksimal dihambat melalui transporternya bernama SGLT2 itu tidak jadi direabsorpsi kembali ke pembuluh darah. Gitu ya. Sehingga diciptakanlah obat SGLT2. Nah, seperti itulah kira-kira kerja dari obat-obat yang beredar di Indonesia. Selain ADO, obat-obat oral diciptakanlah juga insulin. Nah, insulin yang kita kenal nanti kita belajar sedikit tentang insulin. Ini waktunya tinggal 20 menit. Nah, kita akan belajar sedikit tentang insulin. Kalau insulin berarti adalah asumsinya sel pankreas sudah kepayahan mensekresi insulin, akhirnya disuntikkan insulin dari eksogen, dari luar ya. Nah, berarti insulinnya bisa langsung masuk ke pembuluh darah, sehingga dia langsung bisa mengikat glukosa dan membawa glukosa ke dalam sel, nah dan gula darah akan turun. Kira-kira seperti itu. Oke, ini tipe-tipe diabetes, saya rasa sudah banyak belajar adik-adik. Tipe 1 berarti memang pabriknya yang rusak, beta pankreasnya yang rusak, bisa karena autoimun atau idiopatik, tapi kasusnya kecil, paling sekitar 10%. Kemudian diabetes tipe 2 ini yang paling banyak di usia di atas 30 tahun lah kena. Sekarang malah fenomena di rumah sakit belum 30 tahun udah pada kena diabetes ya. Bahkan anak-anak itu udah kena diabetes bukan karena DM tipe 1, tapi pola makannya ya sekarang kan minuman-minuman instan minuman-minuman ringan tuh banyak sekali kandungan gulanya. Pola hidup tidak sehat kurang dari 30 sudah pada kena DM. Jadi hati-hati. Adik-adik ini pola jajan, pola minum hati-hati ya. DM tipe 2 ini banyak sekali case-nya 90%-an lah terjadi. Nah, kemudian ada juga DM gestasional. Kalau gestasional itu karena dia hamil, maka hormonalnya ada yang berubah. Ketika hormonalnya ada yang berubah, maka akan berdampak pada insulin ya. Nah, hormon-hormonnya ada yang berubah ya ketika dia mengalami kehamilan atau pregnancy, ya ada hormon yang turun, ada hormon yang naik, ya estrogen, kortison, grelin, progesteron naik. Sehingga pertama adalah kadar insulinnya menjadi rendah karena hormon-hormon ini tidak stabil, ada yang naik, ada yang turun. Insulinnya menjadi rendah. Kalau insulinnya rendah berarti kemampuan membawa glukosa ke selnya juga berkurang, sehingga terjadi peningkatan kadar gula darah. Ada juga case yang resisten insulinnya gitu ya, mulai resisten insulinnya. Jadi karena hormon-hormonnya menjadi berubah selama kehamilan ya,
sehingga menyebabkan insulinnya juga mengalami permasalahan. Itulah kira-kira yang terjadi pada DMG gestasional. Ada juga karena faktor lain seperti faktor apa namanya sindrom dan lain-lainnya. Ini di luar apa namanya yang penyebab-penyebab yang tadi. Saya percepat aja. Nah, kemudian kondisi apa namanya diabetes mellitus seringkali menjadi buruk ya, menjadi complicated dan menjadi kritis lah, menjadi kasus kritis. Saya sebutkan dua hal saja di sini yang contoh kasus DM yang menjadi kondisi kritis. Pertama terjadinya HHS. HHS itu adalah hyperglycemic hyperosmolar syndrome ya. HHS itu adalah hyperglycemic hyperosmolar syndrome. Jadi gini, pada pasien diabetes mellitus tadi kan kadar gula darahnya tinggi. Kalau kadar gula darahnya tinggi, berarti kekentalan darah atau viskositas darahnya meningkat. Kalau viskositas darah ini meningkat atau kekentalan darah meningkat, kerja organ seperti jantung jadi berat karena darahnya viskositinya meningkat, ginjal berat, kemudian suplai darah ke otak juga bermasalah ya. Nah, sehingga kondisi ini direspon oleh tubuh untuk membuat hemostasis atau seimbangan lagi gitu. Dengan cara menarik cairan ya, cairan-cairan pada sel-sel tubuh kita untuk bisa masuk ke dalam pembuluh darah, nah, sehingga viskositas darah ini menjadi normal kembali. Nah, proses itu disebut dengan osmosis ya. Nah, jadi terjadi osmosis. Ya. Jadi cairan-cairan yang ada ya di dalam jaringan-jaringan sekitar, sel-sel sekitar ditarik ke dalam pembuluh darah untuk menormalkan viskositas darah yang tadinya kental itu karena gula darahnya tinggi supaya keenceran darah atau viskositinya kembali normal. Kalau kembali normal maka akan mudah dipompa dan diedarkan oleh organ-organ tubuh itu dan organ-organnya tidak jadi berat lagi bekerjanya. Itu disebut dengan proses osmosis. Berarti adik-adik sekalian, ketika gula darah itu sangat tinggi sekali, ya hiperglikemiknya sangat parah sekali, maka viskositas darahnya kan sangat kental. Berarti cairan yang harus dialihkan ya dari sel-sel sekitar untuk menormalkan viskositas darah juga semakin tinggi yang harus diserap atau harus dipindahkan. Nah, gitu ya. Sehingga kondisi itu disebut dengan hiperosmosis ya, hiperosmosis. Nah, kondisi ini yang akan menyebabkan seseorang pasien diabetes mengalami dehidrasi berat karena cairan-cairan pada jaringan-jaringan sekitarnya dipindahkan di osmosis ya, dipindah ke dalam pembuluh darah supaya viskositas darahnya menjadi encer atau normal kembali sehingga mudah diedarkan ke seluruh tubuh. Gitu. Itulah alasan ya kenapa pada pasien diabetes mellitus mengalami gejala yang disebut dengan polidipsi ya. Nah, polidipsi atau sering haus. Kenapa pada pasien DM mengalami gejala polidipsi atau sering haus? Ya karena tadi sebagai kompensasi viskositas darah yang tinggi, ya viskositas darahnya tinggi sekali, sehingga harus dinormalkan viskositasnya, maka cairan-cairan yang ada di sekitar situ diambil cairannya, termasuk cairan-cairan ekstraseluler, intraseluler, diambil secara osmosis untuk menormalkan viskositas darah. Hal ini membuat sel-sel di sekitar situ mengalami dehidrasi, sehingga dia minta minum, ya kan? Makanya terjadi polidipsi. Orang diabetes mellitus tuh hawanya pengen minum terus. Nah, pengen minum terus. Nah, otomatis karena dia polidipsi menyebabkan efek atau gejala selanjutnya berupa poliuria atau sering berkemih. Sering minum, dia juga akan sering berkemih. Nah, sebetulnya polidipsi dan poliuria ini sebagai kompensasi tubuh untuk menormalkan viskositas darah tadi. Dengan cara dia mengosmosis cairan-cairan yang ada di sel-sel sekitarnya supaya bisa masuk ke pembuluh darah dan menormalkan viskositas darah ya supaya encer lagi ya karena cairan-cairannya banyak masuk. Nah, sehingga kompensasinya dia akan sangat haus sekali pasiennya sehingga polidipsi juga polidipsi dan itu karena dia banyak minum untuk mengembalikan cairan maka akan terjadi poliuri. Maka itu efeknya tadi polifagi karena selnya lapar nggak bisa dapat glukosa, polidipsi dia haus ya karena terjadi osmosis. Kenapa bisa terjadi osmosis? Ya karena viskositas darahnya sangat tinggi untuk menormalkan viskositas darah. Poliuri karena proses osmosis tadi, maka terjadi poliuria. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa pada pasien DM memiliki gejala polidipsi, polifagi, poliuria? Proses osmosis yang berlangsung sangat ekstrim itu menyebabkan kondisi bernama HHS, hyperosmolar, hyperglycemic hyperosmolar syndrome. Karena gula darahnya sangat tinggi,
maka terjadi hiperosmosis dan terjadi rehidrasi yang sangat parah. Selanjutnya, sehingga menyebabkan kondisi kritis. Nah, kondisi kritis selanjutnya adalah karena DKA, diabetes ketoasid. Tadi saya sudah menyampaikan kenapa bisa terbentuk KAD atau DKA, diabetes ketoasid, karena ketonnya banyak. Kenapa ketonnya bisa banyak? Karena tadi terjadi lipolisis, ya, perombakan sel-sel lemak jaringan adiposa menjadi FFA, menjadi free fatty acid. Nah, kenapa harus dibentuk free fatty acid? Karena selnya lapar tadi, sehingga free fatty acid harus digunakan sebagai sumber energi melalui proses bernama gluconeogenesis. Nah, kemudian free fatty acid inilah yang akan memunculkan produk-produk sampingan berupa keton dan trigliserid, sehingga pada pasien diabetes akan mengalami KAD atau DKA, diabetes ketoasidosis, dan juga akan mengalami hipertrigliserid. Nah, kondisi DKA atau diabetes ketoasid inilah yang merupakan juga kondisi yang menyebabkan pasien ini mengalami kritis atau kondisi kritis. Jadi bisa kena HHS dan bisa kena DKA yang menyebabkan pasien ini mengalami critical ill pada kasus hiperglikemi atau diabetes mellitus. Nah, ini penegakan diagnosanya saya rasa teman-teman sudah tahu, gula darah puasanya lebih dari sama dengan 126 itu DM, kemudian gula darah 2 jam setelah makannya lebih dari 200, nah, itu DM, kemudian HbA1c-nya lebih dari 6,5, ya itu dikatakan DM. Ini sudah. Nah, ini obat-obatnya saya sudah jelaskan tadi. Alpha glucosidase inhibitor filosofinya dibuat kenapa, sulfonylurea gimana cara kerjanya, kemudian biguanid gimana cara kerjanya, thiazolidinedion gimana cara kerjanya, GLP-1 agonis kenapa GLP-1 harus diagonis, sudah saya jelaskan. DPP4 inhibitor kenapa DPP4 itu harus diinhibisi, saya sudah jelaskan tadi. Dan SGLT2 inhibitor kenapa SGLT2 harus diinhibisi, ya, supaya tidak bisa memindah glukosa di tubuh proksimal untuk kembali atau direabsorpsi ke pembuluh darah sehingga kadar gula darahnya turun. Nah, ini di at a glance, silahkan nanti dibaca sendiri. Ini saya sudah jelaskan dan saya rangkum tadi. Nah, ini impact-nya ya. Tadi contohnya sulfonylurea ya bekerja dengan cara meningkatkan kerja dari sel beta pankreas. Kemudian thiazolidinedion tadi kan menurunkan resistensi insulin atau meningkatkan sensitivitas insulin. Kalau insulin itu menjadi sensitif lagi, berarti kan glukosa di dalam pembuluh darah bisa dimasukkan ke dalam sel. Kalau bisa dimasukkan ke dalam sel, berarti bisa digunakan untuk energi dari otot-ototnya, sehingga glukosa muscle uptake-nya menjadi bagus lagi. Itu thiazolidinedion. Kemudian tadi metformin, biguanida. Biguanida juga sama kerjanya meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Kalau terjadi sensitivitas reseptor insulinnya bagus, berarti glukosa bisa dimasukkan ke dalam sel. Kalau glukosa sudah bisa dimasukkan ke dalam sel, berarti otak tidak perlu memerintahkan liver untuk melakukan gluconeogenesis maupun glikogenolisis. Gitu, sehingga produksi glukosa di liver menjadi tidak terjadi. Nah, kemudian tadi ketika menggunakan biguanida atau thiazolidinedion kan sensitivitas reseptor insulinnya diperbaiki. Nah, kalau sensitivitas reseptor insulinnya diperbaiki, berarti glukosa di dalam darah mudah untuk diangkut ke dalam sel. Kalau mudah diangkut ke dalam sel, berarti sel mendapatkan sumber energi. Kalau sel mendapatkan sumber energi, berarti kan sel tidak lapar. Kalau sel tidak lapar, berarti tidak perlu memecah lemak. Nah, sehingga pemecahan sel adiposa menjadi tidak terjadi, karena lemak tidak usah kita pecah menjadi free fatty acid. Nah, kalau tidak dipecah menjadi free fatty acid, berarti keton tidak terbentuk. Kalau keton tidak terbentuk, berarti KAD atau ketoasidosis diabetik dan hipertrigliserid tidak terjadi. Itulah kira-kira. Kemudian tadi yang kerjanya di small intestine, ya, alpha glucosidase inhibitor. Ketika alpha glucosidase diinhibisi, maka polisakarida tidak bisa dirubah menjadi monosakarida dan tidak bisa dipindah di transporter ke pembuluh darah sehingga glukosa darah tidak jadi tinggi. Demikian juga dengan GLP-1 ya, GLP-1 di agonis. Kalau GLP-1 di agonis, ini incretin mimetic ya. Kalau GLP-1 di agonis berarti ada dua respon tadi, sekresi insulin beta pankreasnya membaik dan terjadi penurunan glukagon. Nah, sehingga glikogen yang dirubah menjadi glukosa sedikit sehingga memberi efek penurunan kadar gula darah. DPP4 tadi kenapa harus diinhibisi? Karena DPP4 mengganggu kerja dari GLP-1. Makanya harus diinhibisi supaya kerja dari GLP-1 tidak diganggu. Kira-kira seperti itu kerja dari obat-obat diabetes mellitus. Nah, ini juga sama. Nah, ini nanti silahkan bisa dibaca sendiri ya.
Metformin menurunkan produksi glukosa hati dan seterusnya sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini beberapa hal, silahkan nanti teman-teman bisa lihat di kotak Kimball. Nah, di sini obat, di sini apa yang harus, ini kondisi pasien ya, misalnya pasien itu mengalami decrease renal function atau pasien-pasien gagal ginjal. Nah, kalau pasien-pasiennya mengalami penurunan fungsi ginjal atau CKD, yang harus dihindari apa obat-obat DMO, akarbose, long acting sulfonylurea seperti gliburit. Gliburit itu sama dengan glibenclamid. Nggak boleh glibenclamid. Metformin nggak boleh. Ya, nah gitu. Kenapa metformin nggak boleh pada pasien CKD? Karena metformin itu kan menyebabkan asidosis laktat namanya. Ya, jadi metformin itu kan bekerja dengan cara mengoptimalkan penggunaan glukosa di perifer ya, di jaringan perifer. Sehingga nanti terbentuk ATP tapi juga terbentuk yang namanya asam laktat ya sebagai produk sampingnya. Sehingga metformin itu ketika digunakan berisiko menyebabkan asidosis laktat ya. Jadi penurunan pH darah atau keasaman darah karena banyak penumpukan laktat. Nah, pada pasien CKD itu mengalami yang namanya asidosis metabolik ya. pH darahnya juga asam karena ada asidosis metabolik. Kalau dia makan metformin, asam ketemu asam ya, sudah dia mengalami asidosis metabolik, dia juga berisiko mengalami asidosis laktat. Nah, sehingga pH darahnya bisa sangat asam sekali. Nah, sehingga pada pasien CKD haram ya menggunakan metformin, ya haram menggunakan metformin. Karena pada pasien CKD berisiko mengalami asidosis metabolik, kalau dia pakai metformin terjadi asidosis laktat sehingga pH darah akan semakin asam. Sehingga yang direkomendasikan apa? Oh, yang bisa direkomendasikan seperti glipizid, ya, glimepirid, DPP4 inhibitor, pioglitazone boleh. Nah, nanti silakan dibaca sendiri. Ini kondisi-kondisi khusus yang seperti apa, obat yang harus dihindari apa, dan ini obat yang direkomendasikan apa. Ya, ada di sini semua. Contohnya pasien mengalami gangguan liver. Berarti obat apa yang harus dihindari ini ya? Obat apa yang direkomendasikan ini di sini. Ya, silakan nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian kita bergerak ke insulin. Jadi insulin sudah pada mengenal, nanti kalau pada praktek silahkan dilihat insulin yang ada apa di fasilitas kesehatannya masing-masing. Nah, ini contoh jenis-jenis insulin, saya akan ke sini aja. Nah, filosofisnya. Jadi insulin secara umum itu adalah insulin basal dan ada insulin prandial namanya. Insulin basal yaitu insulin bekerja panjang untuk memenuhi kebutuhan insulin harian, metabolik tubuh. Insulin prandial disekresikan saat makan ya atau mengendalikan glukosa darah setelah makan. Jadi gini, penciptaan sediaan insulin itu meniru sintesis insulin di dalam tubuh kita. Jadi Allah menciptakan di dalam tubuh kita itu jenis insulin, ada insulin basal yang memang disekresikan tubuh untuk bekerja 24 jam. Mengontrol kadar gula darah selama 24 jam, disebut long acting ya. Nah, nanti dikenalnya long acting. Ada juga Allah menciptakan insulin yang bekerja ketika kita selesai makan, supaya kadar gula darah tidak melonjak tinggi, maka diciptakanlah insulin yang kita kenal dengan insulin prandial tadi, atau insulin yang bekerja atau disekresikan oleh tubuh setelah kita makan, 2 jam setelah makan, maka pengukurannya 2 jam setelah makan, disebut insulin prandial. Itu yang ditiru ya oleh apoteker-apoteker yang pinter itu, yang bisa membuat obat, diciptakanlah insulin basal dan prandial untuk meniru secara alami insulin yang disintesis oleh tubuh kita. Insulin basal tadi yang long acting bekerja dalam 24 jam ya, prandial ini yang dia kerjanya setelah kita makan. Sediaan-sediaannya ada macam detemir ya, glargin ya, kalau di rumah sakit kan bisa temukan levemir, itu isinya detemir, glargin, contohnya Lantus. Itu adalah insulin basal. Yang sediaan prandial contohnya aspart. Contohnya adalah Novorapid ya. Novorapid itu isinya aspart. Dia kerja cepat ya untuk menurunkan kadar gula darah segera. Nah, gitu ya. Jadi ada basal, ada prandial. Nah, ini beberapa contoh perhitungannya. Tapi waktunya sepertinya sudah sangat mepet ya. Saya sekilas saja. Insulin aspart ya bisa dihitung dengan rumus 0,5 sampai 1 unit per kilogram berat badan per hari diberikan tiap 8 jam. Contohnya pasien masuk rumah sakit dengan gula darah 340 mg per desiliter, berat badannya 60. Berarti kalau kita gunakan dosis 0,5 unit per kilogram berat badan per hari, berarti 0,5 dikali 60 ketemunya 30 unit per hari.
diberikan tiap 8 jam, berarti dibagi 3. 30 dibagi 3 berarti ketemunya 3 kali 10 unit, gitu ya cara menghitungnya. Nah, ada juga pendekatan lain dengan rumus 3 kali 2N. 3 kali 2N. 3 kali 2N. N kecil ini adalah angka awal pada kadar gula darah. Contohnya kalau dia gula darahnya 340 ya, berarti 3,4 ya. 3,4 kali 2 berarti 6,4. Berarti bisa dibulatkan ya. Nah, 3,4 kali 2 berarti 6,8. Berarti kita bisa berikan 3 kali 7 unit. Nah, seperti itu. Jadi bisa dengan pendekatan berat badan, tapi yang lazim, yang sering digunakan menggunakan pendekatan berat badan. Jadi insulin aspart contohnya 0,5, nanti tinggal dikalikan berat badannya berapa. Kalau berat badannya 60, berarti 0,5 kali 60 dapat 30 unit per hari. Karena dia insulin kerja cepat, maka masa kerjanya 8 jam, berarti dibagi 3, berarti nanti 3 kali 10 unit. Atau kalian mau menggunakan pendekatan 3 kali 2N, silahkan. N adalah angka awal gula darahnya, sehingga bisa ketemu 3 kali berapa ya unit. Itu insulin yang rapid acting. Ada insulin yang long acting, contohnya insulin detamir atau levemir, dosisnya adalah 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram per hari, diberikan dalam 24 jam ya, karena dia long acting kerjanya 24 jam, berarti cukup diberikan 1 kali sehari. Contoh kasus pada pasien ini 60 kg ya berat badannya, berarti kita bisa menggunakan, saya misalnya menggunakan dosis 0,2, berarti 0,2 dikalikan 60 ketemunya 12 unit, berarti diberikannya dosisnya 12 unit malam hari. Itu ya cara menghitung dari insulin, tergantung jenis insulin yang digunakan. Juga bisa menggunakan pendekatan berat badan ya. Kalau yang rapid tadi bisa menggunakan pendekatan gula darah ya, 3 kali 2N tadi. Mungkin saya menyelesaikan beberapa rumus ini, kemudian kita selesai ya, karena sudah 828. Nah, kalau kita mau menggunakan kombinasi apa namanya dosis kombinasi ini, kalau kita menggunakan pendekatan di Biro, kita hitung dulu kebutuhan insulin hariannya. Misalnya 0,5 unit ya, 0,5 unit sampai 1 unit per kilogram berat badan per hari. Ini standar dosisnya. Nah, kemudian nanti kita bagi 50% insulin basal dan 50% insulin prandial. Dari insulin prandial itu masih dibagi lagi 20% setelah makan pagi, 15% setelah makan siang, dan 15% setelah makan malam. Contoh kasus. Pasien masuk rumah sakit ya, gula darah puasanya 250, gula darah 2 jam setelah makannya 400. Berarti sama-sama tinggi. Kalau sama-sama tinggi gula darah puasanya, berarti menunjukkan dia membutuhkan insulin basal, long acting, gula darah 2 jam postprandial GD2-PP-nya tinggi, berarti menunjukkan dia membutuhkan insulin prandial, berarti membutuhkan kombinasi nih, ya, membutuhkan kombinasi. Berat badannya 60 kg. Dokter ingin meresepkan insulin Novorapid dan Levemir sebutan pada pasien tersebut. Dokter menetapkan kebutuhan insulin hariannya adalah 0,5 unit. Nah, berarti kebutuhan hariannya sudah ditetapkan 0,5 karena standar rentangnya 0,5 sampai 1 ya. Berarti yang dipakai adalah 0,5. Berapakah regimen Levemir dan Novorapid yang diusulkan? Nah, oke, berarti kita masukkan ke rumus ini. 0,5 dikalikan dengan berat badannya 60, berarti ketemu 30. Nah, 30 unit itu dibagi 2, 50%-nya basal, 50%-nya prandial. Berarti yang basal adalah 15 unit ya, dan prandialnya juga 15 unit. 15 unit itu nanti kan kita harus tentukan 20%-nya setelah makan pagi, 15%-nya setelah makan siang, 15%-nya makan malam. Berarti 20%-nya berapa? 20% dari 30 tadi kan ketemunya kan? 20% ya dari 30 ya. Nah, 6 unit. Berarti setelah makan pagi itu dikasih 6 unit. Kemudian makan siang. Makan siang berarti 15% dari 30 unit tadi sama dengan 4,5 ya. Jadi 4,5 bisa dibulatkan 5 unit setelah makan siang dan 5 unit lagi setelah makan malam. Itu cara pemberiannya seperti itu. Jadi tetapkan dosis hariannya dulu, misalnya 0,5 unit per hari per kilogram berat badan per hari ya, dikalikan berat badannya 60 ketemu 30 dibagi 2, 50%, berarti dapat 15 unit basal, 15 unit prandial. Yang prandial itu nanti dibagi ya, 20% setelah makan pagi, 15% setelah makan siang, 15% setelah makan malam. Itu kalau konsepnya di Biro. Kalau dari Perkeni bagaimana? Nah, kalau dari Perkeni sama tadi ditentukan dulu kebutuhan hariannya ya. Misalnya 0,5 unit. Nah, sama ya.
0,5 unit dikali berat badannya 60 misalnya. Berat badannya 60 kali 0,5 ketemu 30 unit. Nah, bedanya di persentase pembagiannya. Kalau dari Perkeni, insulin basalnya itu 40%, insulin prandialnya 60%. Kalau tadi di Piro, itu kan 50%, 50% ya. Nah, kemudian yang 50% dibagi 20, 15, 15 lagi. Yang prandial. Tapi kalau dari Perkeni, ditentukan dulu 0,5 dikali berat badannya, ketemu. Misalnya 0,5 kali 60 sama dengan 30 unit. Nah, 30 unit itu dibagi 40%, 60%. Nah, 40%-nya adalah yang basal, kemudian yang 60%-nya yang prandial. Dari 60% yang prandial tinggal dibagi 3. Oke, jadi misalnya berat badan pasien ini 60 kilo, berarti kita tentukan kebutuhan insulin hariannya adalah 0,5 kali 60 sama dengan 30. 30 berarti basalnya berapa? 30 unit dikali 40%, yaitu 12 unit. Nah, kemudian prandialnya berapa? 60% dikali 30 unit sama dengan 18. 18 prandial, ingat prandial harus diberikan 3 kali sehari karena dia rapid acting atau short acting, maka harus dibagi 3. Maka 18 dibagi 3, 6. Jadi Novorapid yang diberikan atau insulin prandial yang diberikan adalah 3 kali 6 unit, ditambah insulin basal atau levomer yang diberikan adalah 1 kali 12 unit. Itu adalah dari Perkeni. Kalau Perkeni berarti membaginya 60%, 40%. 60 prandial, 40 basal. Yang basal diberikan 1 kali sehari, yang prandial 60% nanti dibagi 3. Ya, itu yang Perkeni. Nah, ini contoh yang kalau pasiennya itu HHS, pasien yang mengalami critical ill, baik itu HHS maupun KAD, itu tidak bisa diberikan subkutan, tapi harus diberikan dosis bolus ya. Harus diberikan bolus dulu. Diberikan bolus, setelah mencapai kondisi tertentu, baru diberikan di switch ke intravena, baru nanti di switch lagi ke subkutan. Saya ingin menjelaskan, tapi sebetulnya waktunya sudah tidak nyampe ya. Nah, saya menjelaskan sedikit aja lagi. Nah, ini. Misalnya pasien mengalami HHS, hyperglycemic hyperosmolar syndrome. Kalau kondisinya HS atau KAD berarti kondisinya kritis karena gula darahnya sangat tinggi. Kalau kondisinya kritis tidak bisa kita kasih subkutan, tapi harus diberikan bolus, ya, IV dalam jumlah yang langsung seketika atau disebut dengan bolus. Dosis bolusnya adalah 0,1 unit per kilogram berat badan. Nah, berarti kalau berat badannya 60, 0,1 unit, bolusnya berarti berapa? 0,1 dikali 60 sama dengan 6 unit. Berarti dia dibolus 6 unit. Bolus. Nah, dimonitor kadar gula darahnya dalam 30 menit. Setelah dibolus itu, kadar gula darahnya harus turun 10%. Harus turun 10%. Kalau kadar gula darahnya belum turun 10%, harus dibolus ulang dengan dosis 0,14 unit per kilogram berat badan. Nah, setelah dia dibolus dan gula darahnya berhasil turun 10%, maka dilanjutkan pemberian insulin secara infusion ya. Dari di switch dirubah dari bolus ke infus ya, dirubah dari bolus ke infus. Dosis infusnya berapa? 0,05. Berarti misalnya berat badan 60 berarti 0,05 dikali 60. Berarti dosis infusnya dapat 3 unit per jam. Nah, gitu ya. 3 unit per jam. Nah, ketika dia sudah mulai stabil, gula darahnya sudah ada pada rentang 250 sampai 300, dosis infus insulinnya diturunkan lagi 0,025 ya, 0,025 dikali dengan berat badannya 60. Berarti dia tinggal dapat dosis infus insulinnya 1,5 unit per jam. Terus sampai ketika gula darahnya sudah mendekati 200 sampai 200 kurang dari 250 baru dirubah dari intravena ke subkutan gitu ya. Jadi kalau pasiennya ini kritis, gula darahnya sangat tinggi, kemudian dia ada HHS atau KAD, nggak bisa kita kasih subkutan, kita harus beri bolus dulu untuk segera menurunkan gula darahnya. Tadi bolus ya, dosisnya 0,1 unit per kilogram berat badan, maksimal 10 unit ya, diberikan 30 menit kemudian dipantau kadar gula darahnya harus turun lebih dari 10% ya. Kalau gagal turun lebih dari 10%, dibolus ulang dengan dosis 0,14 unit per kilogram berat badan. Kalau sudah stabil gula darahnya sudah turun lebih dari 10%, bolus dirubah menjadi IV infusion ya dengan dosis 0,05 unit per kilogram berat badan per jam.
Tadi kalau berat badannya 60 ketemu 3 unit per jam. 3 unit per jam diberikan terus sambil dikontrol gula darahnya sampai pada kondisi gula darahnya kurang dari 300. Dosis infusinya diturunkan lagi ya dari 0,05 menjadi 0,025 unit per kilogram berat badan per jam. Tadi kalau kita hitung ketemu 1,5 unit per jam. Nah, diberikan lagi sampai gula darahnya kurang dari 250 baru bisa kita rubah ke subkutan. Itu berarti menunjukkan kondisinya sudah stabil. Itu skemanya kalau pasiennya datang ke rumah sakit dengan kondisi gawat darurat dan kondisi kritisnya. Seperti itu. Ini sebetulnya harus dengan praktek dan contoh, tapi waktu sangat terbatas. Oke, kemudian teman-teman juga akan mengenal konsep sliding scale. Nah, sliding scale itu nanti adalah pemberian dosis insulin berdasarkan kadar gula darahnya. Ada algoritma 1, algoritma 2, 3, dan 4. Harus diberikan bertahap. Diberikan di algoritma 1 dulu. Kalau algoritma 1 nggak mempan, ya dieskalasi ke algoritma 2, 3, dan 4. Jadi dosis insulin diberikan sesuai dengan kadar gula darahnya berapa. Contoh algoritma 1. Pasien kadar gula darahnya 110, berarti diberikan insulinnya 0,5 unit per jam. Pasien kadar gula darahnya 220. 220 itu berarti ada di rentang 210 sampai 239, berarti diberikan 2 unit per jam. Pasien gula darahnya 300, berarti ada di 300 sampai 329, berarti kita berikan insulinnya berapa? Dosisnya 4 unit per jam. Jadi kalau sliding scale itu tidak dihitung berdasarkan berat badan, tapi mengikuti kadar gula darah pasien berapa. Jadi nanti teman-teman praktek mungkin PKL akan menemukan metode sliding scale. Pasien diberikan insulin sliding scale aja. Berarti sliding scale itu sesuai dengan kondisi gula darah saat itu berapa, diberikan insulinnya berapa. Itu sliding scale ya. Oke, mungkin itu. Kemudian, nah ini beberapa kasus saya rasa cukup waktunya untuk membahas. Oke, mungkin dari itu saja Mbak Asna. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bapak. Ini cukup sangat bagus sekali nih materinya. Selanjutnya ini ada sesi diskusi untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau di kolom chat. Mohon maaf ya kalau agak cepat karena waktunya tidak terkejar ya. Harusnya ini membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Monggo, kalau ada yang mau berdiskusi silahkan. Oke Bapak, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Indriana Tri Amelia Savitri. Izin bertanya, apakah ada kemungkinan penyakit diabetes mellitus itu bisa sembuh total, nggih Pak? Terima kasih. Untuk pertanyaannya mau Terima kasih. Tergantung DM-nya ada yang tipe berapa ya. Jadi kalau secara medis, nah ini beda antara secara medis dan pendekatan lain. Kalau secara medis ya pasien diabetes harus menggunakan obat terus-menerus ya untuk mengontrol gula darah. Namun demikian beberapa riset menunjukkan pada DM yang disebabkan DM tipe 2 ya, DM tipe 2 yang disebabkan resistensi insulin atau penurunan sensitivitas insulin bisa diperbaiki kualitas hidup pasien ini dengan pola hidup, olahraga ya dan juga pola makan. Nah, ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk pendekatan. Sekarang banyak sekali metode itu, termasuk ketofastosis itu sering digunakan, sudah mulai digunakan dan hasilnya ternyata bagus juga untuk mengontrol gula darah. Jadi kalau DM-nya itu tipe 2, bukan tipe 1 ya, kalau tipe 1 memang sudah rusak pankreasnya. Tipe 2 karena sensitivitas insulinnya mungkin menurun atau bermasalah, itu masih punya potensi diperbaiki melalui pola makan, ya pola hidup dan juga pola aktivitas, pola olahraga. Sehingga sensitivitas insulinnya masih bisa dikembalikan baik lagi gitu ya. Tapi kalau secara medis murni yang menyatakan bahwa ya memang harus dikontrol dengan obat gitu ya. Oke, tapi kalau menyarankan selama itu DM tipe 2 cobalah dulu dengan pola hidup dan juga pola olahraga. Gitu Mbak Asna, matur nuwun. nggih Bapak, ini ada yang bertanya lagi nih dari Mas Gibran Malika Alfariski.
Alfarisi izin bertanya, Pak, apakah betul jika diabetes mellitus bisa mengalami hipoglikemia pada pasien diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2? Ya, jadi hipoglikemi bisa terjadi ya, terutama ketika pasien ini kalau dia DM sekarang itu biasanya munculnya justru gejalanya adalah mual muntah. Ketika pasien ini jadi resiko hipoglikemi bisa banyak kasus ya. Pertama ketika pasiennya mual muntah, kemudian dia asupan intake makanannya tidak ada, ya berarti dia kemungkinan mengalami hipoglikemi. Atau penggunaan obat ya, penggunaan obat yang beresiko hipoglikemi, menyebabkan hipoglikemi seperti sulfonylurea, glibenclamid dan kawan-kawan itu sangat berisiko menyebabkan hipoglikemi, termasuk insulin ya. Tapi kalau metformin, biguanid lebih sedikit resiko menyebabkan insulin. Jadi hipoglikemi bisa terjadi karena intake makanannya yang masuk kurang karena efek mual muntah tadi yang dimunculkan karena gejala diabetes mellitus ya. Bisa juga karena penggunaan obat ya, penggunaan obat atau efek samping dari obat ya, bisa jadi efek samping seperti sulfonylurea yang menyebabkan hipoglikemik atau insulin, maupun dosisnya mungkin yang kurang tepat. Nah, seperti itu. Sehingga potensi hipoglikemik bisa terjadi dengan berbagai penyebab gitu ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Baik, sepertinya ini banyak sekali yang bertanya ya Pak untuk materi kali ini. Selanjutnya ada Mbak Anindya Safalalita, apakah diabetes mellitus beresiko menyebabkan kanker? Kalau hubungan langsungnya saya belum pernah membaca risetnya, tapi yang jelas pada pasien DM mengalami imunodefisiensi atau gangguan imun ya, sehingga memungkinkan daya tahan tubuh ini menjadi turun karena tadi sitokinnya sangat tinggi sekali dan terjadi inflamasi secara sistemik pada pasien DM, berdampak pada sistem imunnya sehingga memungkinkan rentan terhadap berbagai penyakit karena imunnya drop ya, karena sitokinnya sangat tinggi, karena inflamasi sistemik yang terjadi. Nah, sehingga memungkinkan banyak terjadi infeksi atau penularan berbagai penyakit ya rentan kena gitu ya. Tapi kalau ada hubungan langsung atau direct terhadap cancer, sejauh ini saya belum membaca risetnya. Ya, itu Mbak Hasna. Ya Pak. Selanjutnya ada Mbak Indah Wulandari, izin bertanya, Bapak, apakah DM tipe 1 pada anak bisa berkembang menjadi DM tipe 2 pada saat usia dewasa? Iya, jadi kalau dia sudah DM tipe 1 ya sudah selesai. Artinya sejak lahir memang dia pankreas sudah tidak mampu memproduksi insulin. Dan itu ya pasti ya sudah DM gitu saja. Dan itu susah ya untuk dikembalikan menjadi normal kembali. Jadi bukan berarti DM tipe 1 kemudian menjadi DM tipe 2, tidak. Tapi ya memang kalau dia sudah divonis DM tipe 1 berarti pankreasnya memang sudah rusak. Dan dia harus menggunakan insulin sebagai penggantinya untuk menormalkan kadar gula darah lagi. Tidak bisa menggunakan diabetik oral saya rasa ya, karena kita push apapun pankreasnya memang dia sudah tidak memproduksi insulin kan sejak lahir karena kelainan genetik, sehingga yang memang harus terapinya diberikan insulin dari luar. Jadi memang kalau udah DM tipe 1 ya sudah dia akan DM tipe 1 terus gitu. Bukan berarti tipe 1 menjadi DM tipe 2. Oke, matur suwun Mbak Hasna. Iya, baik Bapak. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan boleh raise hand atau bisa di kolom chat. Silakan, masih ada lagi. Bagaimana Mas Gibran, mau bertanya lagi? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Gibran Malik Alfarisi dari kelas 3A. Izin bertanya Bapak terkait diabetes gestasional itu muncul tiba-tiba atau di sebagian orang tuh muncul tiba-tiba atau karena ada penyerta diabetes tipe 1 atau tipe 2 atau mendadak ada gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Gibran. Ini jadi teringat bahasa ngapak ya barusan Mas Gibran, ini ngapak banget ini. Jadi DM tipe 2 biasanya muncul gitu aja Mas, bukan disertai DM tipe 1 tidak, karena perubahan hormon tadi kemudian terjadi peningkatan gula darah. Makanya pada pasien ibu hamil
itu sebaiknya kita cek ya rutin kadar gula darahnya apakah terjadi peningkatan. Dan ibu hamil yang mengalami DM gestasional, dia berpotensi ya, tapi tidak selalu berpotensi menjadi atau mengalami diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari, berpotensi. Artinya bisa jadi setelah dia hamil hormonnya normal lagi sehingga gula darahnya normal lagi, bisa jadi tidak, bisa jadi berlanjut menjadi DM tipe 2 di kemudian hari gitu. Itu Mas Gibran, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Mbak Hasna. Oh, masih ada. Masih ada lagi nih Bapak. Dari Mbak Ajali Fadila Cahyani. Izin bertanya, diabetes mellitus itu bisa karena genetik atau keturunan dari orang yang mengalami diabetes mellitus itu pasti terkena diabetes mellitus. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Jadi orang yang memiliki riwayat orang tuanya terkena diabetes mellitus, ya itu memiliki resiko terkena. Potensi resiko terkenanya lebih besar, bisa beberapa kali lipat dibanding orang yang tidak punya riwayat genetik orang tuanya diabetes mellitus. Oleh karena itu, kalau ada yang orang tuanya diabetes mellitus, itu warning. Berarti dia memiliki resiko untuk menderita penyakit diabetes mellitus, sehingga harus mulai ketat dalam melakukan pola hidup ya sehat, menerapkan pola hidup sehat sejak muda. Itu sudah warning akan ada potensi terkena ya beberapa kali lipat dibanding orang lain yang tidak memiliki masalah genetik diabetes mellitus. Tapi belum tentu terkena ya. Kan ada potensi, ya potensinya lebih besar. Oleh karena itu potensi itu harus dikendalikan dengan pola hidup yang baik ya mulai muda. Itu Mbak Hasna, terima kasih. Baik Bapak, di sini teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup nggih Pak, karena Terima keterbatasan kasih waktu respon dari juga. teman-teman S1 Unimugo, terima kasih banyak udah Ya, antusias sekali. terima Saya kasih. mohon maaf ya kalau waktunya agak singkat sehingga penyampaian materi tadi agak lebih cepat. Semoga ada sesi-sesi lain mungkin bisa lebih detail, terutama menjelaskan tentang insulin, perhitungan dosis, cara penggunaan dan lain-lain itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya sehingga tidak bisa saya sampaikan secara detail pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Matur suwun, segala aspirasi dan segala sambutannya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir menyempatkan waktunya untuk perkuliahan pada pagi hari ini dengan materi yang sangat bagus ini untuk teman-teman yang dapat menambahkan ilmu dan dapat bermanfaat di kemudian hari. Saya selaku moderator kurang lebihnya mohon maaf nggih Pak. Dan jika Bapak ada kegiatan lain boleh meninggalkan Zoom nggih Pak. Terima kasih. Baik, saya izin ya, pamit ya. Nggih Bapak, Assalamualaikum. terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.